saya. Silakan Bapak Ibu login dengan menggunakan akun pembelajarannya ya. Namun jika Bapak Ibu belum memiliki akun pembelajaran, silakan menggunakan akun Gmail pribadinya. Nah, ini saya sudah login menggunakan akun pembelajaran saya. Nah, di samping foto profil ini ada 9 titik. Bapak Ibu silakan klik ini. Nah, di sini ada beberapa fitur ya dari Google Workspace for Education. Nah, di sini untuk yang pertama kita akan mengenal Gmail. Ya, silakan Bapak Ibu klik Gmail. Nah, ini adalah tampilan dari Gmail saya ya. Mungkin ketika Bapak Ibu melihat tampilan ini pasti berbeda dengan tampilan yang Bapak Ibu punya ya, karena ini saya sudah setting ya Bapak Ibu. Nanti saya akan perkenalkan bagaimana cara men-setting supaya tampilan Gmail kita seperti ini ya, ada latarnya, ada warna-warni ya. Nah, ketika Bapak Ibu pertama membuka ini, tampilannya kan tidak seperti ini ya. Kita kembali dulu ke panduan. Nah, di panduan ini, misalnya Bapak Ibu ingin mengatur supaya email Bapak Ibu lebih teratur ya. Bapak Ibu ingin melakukan pembagian kategori email menjadi 5 kategori inbox. Kemudian Bapak Ibu ingin mengubah tema background dan juga menandai email dengan pesan yang berbintang. Nah, gimana sih caranya kita membuat 5 kategori inbox ya? Pada saat Bapak Ibu pertama membuka Gmail, itu hanya ada satu kategori yang akan muncul di layar Bapak Ibu ya. Ini kalau di layar saya ini sudah tampak 5 kategori, ada kategori utama, sosial, promosi, update dan juga forum. Gimana sih caranya kita mengatur 5 kategori ini? Silakan Bapak Ibu masuk di setelan ya, ini ada logo ya, setelan. Silakan Bapak Ibu klik. Nah, kemudian Bapak Ibu klik lihat semua setelan. Nah, di sini ada beberapa menu yang tak muncul. Untuk mengatur kotak masuk, silakan Bapak Ibu klik ini, kotak masuk. Ini ada kategori ya Bapak Ibu, ini ada 5 kategori, ada utama, sosial, promosi, update, dan forum. Silakan Bapak Ibu checklist semua ini supaya nanti akan muncul di layar Bapak Ibu ya. Ini karena ini saya sudah checklist. Nanti setelah Bapak Ibu checklist, Bapak Ibu scroll ke bawah dan kemudian klik simpan perubahan. Ya, karena ini saya sudah pernah gunakan, makanya tidak bisa saya simpan ya, karena saya sudah pernah gunakan, jadi saya batalkan saja. Oke. Nah, itu ya. Nanti akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi gunanya apa kita membuat 5 kategori ini supaya semua email yang masuk itu langsung diatur otomatis oleh Google ya. Misalnya nih, Bapak Ibu berlangganan Tokopedia atau Shopee atau sering masuk pemberitahuan tentang Facebook, Instagram, Twitter, kan itu kan ketika bersatu kita susah ya melihat email-email yang penting. Makanya Google itu langsung mengatur otomatis semua email yang masuk, apakah masuk di sosial atau promosi atau update atau di forum ya. Ini ada beberapa yang sudah masuk ya, ini update yang baru masuk di email saya. Nah, ini juga ada forum ya. Jadi itu ya untuk mengatur tampilan kategori inbox kita. Nah, tadi di panduan misalnya Bapak Ibu ingin mengubah tema background. Kita kembali ke kotak masuknya. Di tampilan saya ini sudah ada tema backgroundnya. Nah, gimana sih cara mengatur background kita? Bapak Ibu kembali ke setelan. Kemudian di sini ada tema. Bapak Ibu bisa lihat semua. Ya, ini ada beberapa macam gambar ya. Ini banyak sekali gambar-gambar yang keren dari Google yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai tema di Gmail-nya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu ingin melihat gambar lainnya, silakan klik ini. Wah, ini ya banyak sekali gambar-gambar yang disediakan oleh Google yang bisa kita gunakan di sini. Silakan Bapak Ibu pilih salah satunya nih. Saya ingin pilih ini. Kemudian silakan Bapak Ibu klik pilih. Kita tunggu sampai ya sudah berpindah background saya. Bapak Ibu misalnya ingin mengganti lagi ya silakan, atau Bapak Ibu ingin memberikan background warna saja boleh. Ini ada beberapa ya fitur tema background. Nah, saya close saja ya Bapak Ibu. Oke.
Itu untuk mengganti tema backgroundnya. Nah, kemudian bagaimana sih caranya kita memberikan pesan berbintang kepada email yang masuk? Coba kita buka kembali Gmail kita. Misalnya Bapak Ibu ingin menandai email dari seseorang yang mungkin Bapak Ibu merasa email ini penting nih, supaya nanti Bapak Ibu bisa buka kembali tanpa harus repot-repot mencari email dari orang yang ingin kita lihat apa yang dibagikan kepada kita. Ya. Misalnya silakan Bapak Ibu, ini di tampilan saya ini sudah ada beberapa email yang saya bintangi ya Bapak Ibu. Ini jika Bapak Ibu ingin membintangi email yang masuk, silakan klik saja ini. Maka email ini akan masuk di berbintang. Silakan Bapak Ibu klik berbintang. Semua email yang saya bintangi akan masuk di sini ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi repot-repot mencari satu persatu email yang menurut Bapak Ibu sangat pentingnya karena Bapak Ibu sudah bintangi tadi emailnya. Ya, itu untuk memberikan pesan berbintang kepada email yang masuk ya. Nah, kemudian di slide berikutnya Bapak Ibu ingin mengelompokkan email dengan subjek Google Master Trainer nih. Kemudian Bapak Ibu ingin memasukkannya ke dalam satu label dengan nama Google Master Trainer. Misalnya ya, saya ingin mengumpulkan semua email yang memiliki subjek Google Master Trainer. Saya ingin memberikan label. Gimana sih caranya? Silakan Bapak Ibu klik garis 3 ini yang ada di atas. Nah, Bapak Ibu klik subjek. Nah, misalnya tadi Google Master Trainer. Nanti Bapak Ibu sesuaikan saja ya dengan email yang masuk dengan Bapak Ibu. Karena ketika Bapak Ibu ingin mencari subjek Google Master Trainer di email Bapak Ibu, namun Bapak Ibu tidak pernah menerima email ini, pasti nantinya akan tidak muncul ya. Ini saya gunakan ini karena saya sering menerima email dengan subjek Google Master Trainer. Kemudian Bapak Ibu ingin memberikan label nih. Silakan Bapak Ibu buat filter. Saya pilih dulu ya. Ini saya misalnya pilih ini apa ya. Kemudian oke, saya close dulu ya, sepertinya ada. Saya close tadi ini. Ya, saya ulang kembali ya. Ini ada Google Master Trainer. Misalnya Bapak Ibu ingin cakupan tengahnya nih 1 hari atau 3 hari ya, Bapak Ibu bisa pilih ya. Misalnya 2 minggu kah. Kemudian Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul ya. Gunakan label. Nah, silakan Bapak Ibu klik ini. Kemudian pilih segitiga kecil yang ada di sini. Misalnya Bapak Ibu baru membuat label nih. Kalau ini kan di tampilan saya itu sudah ada ada 2 label yang pernah saya buat. Ada Google Master Trainer, kemudian ada nama sekolah saya. Tapi ketika Bapak Ibu pertama kali ya silakan Bapak Ibu klik ini ya, label baru. Nah, Bapak Ibu ketikkan nama labelnya di sini. Misalnya Google Master Trainer nih tadi. Setelah itu Bapak Ibu klik buat ya. Tapi karena ini saya sudah pernah buat jadi saya close saja ya Bapak Ibu. Nanti setelah Bapak Ibu klik buat, maka akan muncul di sini. Silakan Bapak Ibu klik. Ini label Google Master Trainer. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa bintangi email dengan subjek Google Master Trainer. Jadi semua email yang masuk itu langsung terbintangi sendiri ya, tanpa harus membintangi tadi secara manual. Silakan Bapak Ibu klik saja ini kalau ingin membintangi. Tapi ketika Bapak Ibu merasa tidak perlu saya bintangi, ya udah buka saja checklistnya. Kemudian ini ada kategori nih, misalnya semua email yang masuk dengan Google Master Trainer, dengan subjek Google Master Trainer, Bapak Ibu ingin masukkan di kategori mana? Apakah di kategori utama, di kategori sosial, update, forum, dan promosi. Silakan ya Bapak Ibu tentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya saya ingin mencantumkan di kategori utama. Silakan ya. Kemudian ini ya, terapkan juga pada 21 percakapan yang cocok. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan semua label ini pada 21 email Bapak Ibu yang masuk, karena ada 21 email saya yang memiliki subjek Google Master Trainer. Bapak Ibu bisa checklist, tapi kalau tidak Bapak Ibu merasa tidak perlu ya Bapak Ibu tidak perlu ya. Kemudian silakan klik buat filter. Ini nih semua email yang berisi subjek Google Master Trainer itu langsung
mendapat label Google Master Trainer ya. Seperti ini ya tampilannya Bapak Ibu. Kemudian kita kembali ke panduan ya. Kemudian ini tadi ya sudah. Bapak Ibu ingin mengganti warna label yang sudah kita buat tadi. Nah ini ya, tadi di sebelah kiri itu akan muncul label yang sudah kita buat. Nah ini tadi 2 label yang sudah saya buat sebelumnya. Bagaimana sih caranya kita memberikan warna pada label ini? Silakan Bapak Ibu klik titik 3 ini. Nah ini ada warna label. Silakan Bapak Ibu pilih warna yang Bapak Ibu inginkan, misalnya warna biru. Nah, ini langsung terganti ya Bapak Ibu. Nah, itu untuk mengganti warna label. Kemudian, ketika misalnya Bapak Ibu mendapatkan email dari seseorang, apakah berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia, kemudian Bapak Ibu ingin menerjemahkan ke bahasa lain ya. Saya berikan contoh, saya coba cari dulu di inbox saya. Salah satu email yang masuk, nah, saya pilih email dari Pak Steven nih. Nah, email dari Pak Steven ini berbahasa Indonesia, tapi misalnya saya ingin menerjemahkan ke bahasa Inggris. Silakan Bapak Ibu klik saja titik 3 di sini, kemudian saya sudah pernah gunakan ya ini, jadi makanya tidak muncul di sini tampilan terjemahkan ke bahasa lain. Tapi ketika Bapak Ibu baru pertama nanti akan di sini terjemahkan ke bahasa lain. Tapi ini saya sudah pernah gunakan, makanya langsung muncul tampilan seperti ini ya. Ketika misalnya sudah muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu silakan pilih bahasanya di sini. Misalnya saya ingin menerjemahkan ke bahasa Inggris nih. Sementara proses ya nanti akan terjemahkan secara otomatis. Saya refresh dulu. Saya kembali. Nah, silakan ya, ini tadi bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, ini sudah terganti ya Bapak Ibu, ini sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Misalnya Bapak Ibu ingin menerjemahkan kembali ke bahasa Indonesia nih. Silakan Bapak Ibu pilih saja di sini. Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Silakan ya. Ini banyak sekali bahasa ya, tergantung dari Bapak Ibu ingin menerjemahkan ke bahasa apa. Yaitu untuk translate email yang masuk. Nah, yaitu untuk pengenalan tentang Gmail ya. Oh ya, ada satu yang saya lupa juga. Misalnya Bapak Ibu ingin mengirimkan email kepada orang lain. Nah, silakan Bapak Ibu klik saja ini ya. Tanda seperti pensil. Nah, tulis email. Silakan Bapak Ibu masukkan email yang ingin Bapak Ibu kirimkan ya. Saya coba ke email saya ya, yang Gmail. Kemudian subjeknya apa? Silakan Bapak Ibu ketikkan subjeknya, tapi bisa juga Bapak Ibu tidak ketikkan ini. Nah, misalnya ketika Bapak Ibu sudah mengetikkan di sini teks yang ingin Bapak Ibu kirimkan ke email ini, nah Bapak Ibu bisa klik kirim atau Bapak Ibu ingin menjadwalkan pengiriman dari email ini. Silakan Bapak Ibu jadwalkan pengiriman. Apakah misalnya Bapak Ibu ingin mengirim email ini besok pagi nih, atau besok siang, atau Senin pagi, atau Bapak Ibu ingin pilih tanggal lain bisa. Ya, jadi nanti tidak langsung terkirim ya, nanti ini dijadwalkan. Misalnya Bapak Ibu silakan pilih saja tanggal yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya ini nih. Kemudian jadwalkan pengiriman. Oke ya, nanti pada hari itu nanti akan terkirim ke email yang kita masukkan tadi ya Bapak Ibu. Oke, seperti itu ya untuk pengenalan tentang Gmail ya. Itu saja ya untuk Gmail. Kemudian kita akan pindah ke Google Calendar. Silakan Bapak Ibu buka tab baru. Supaya Bapak Ibu lebih memudahkan, lebih cepat mengaksesnya, Bapak Ibu kembali saja ke titik 9 titik ini ya. Nah, di sini ada Google Calendar. Silakan Bapak Ibu klik. Ini ada tampilan Google Calendar ya. Kita lihat kembali panduannya. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat kalender baru dengan nama pada kalender tersebut. Nah, kita coba kembali ke kalender kita.
Bapak Ibu ingin membuat kalender baru. Nah, silakan Bapak Ibu scroll ke bawah, ini ada tanda plus di sampingnya other calendar. Silakan Bapak Ibu klik. Nah, di sini Bapak Ibu ingin membuat kalender baru, silakan pilih create new calendar. Buat kalender baru. Nah, silakan Bapak Ibu beri nama kalender ini. Misalnya saya beri nama sekolah saya ya. SDN 219 Marikang. Nah, silakan Bapak Ibu klik deskripsinya, tapi jika tidak ingin, tidak perlu ya, tidak wajib diisi ini. Nah, silakan Bapak Ibu create calendar. Ini masih proses. Nah, ini akan muncul di sebelah kiri. Sini sudah ada kalender tentang SDN 219 Marikang. Saya kembali. Nah, ini sudah ada ya Bapak Ibu. Itu untuk membuat kalender baru. Kemudian di slide berikutnya, Bapak Ibu ingin menjadwalkan persiapan belajar, satu acara pelatihan akun belajar, misalnya di bulan ini Bapak Ibu ingin men-setting waktunya dari pukul 10 sampai 10.30 dengan Bapak Ibu mengundang satu email rekan Bapak Ibu. Ya, misalnya di kalender sekolah Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ingin mengadakan rapat atau ingin menjadwalkan sebuah event, Bapak Ibu bisa buat di kalender ini ya. Silakan Bapak Ibu klik kalender yang tadi. Saya cek di sini. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih tanda plus yang di atas ya, yang create. Silakan Bapak Ibu klik. Sebelumnya Bapak Ibu tentukan dulu ya tanggalnya, misalnya tanggal berapa nih Bapak Ibu ingin mengadakan sebuah kegiatan. Misalnya saya ingin mengadakan tanggal 20 Juli. Silakan Bapak Ibu klik tanggal 20 Juli atau misalnya tanggal 21 nih. Terserah Bapak Ibu ya. Saya pilih ini 21, Bapak Ibu silakan klik create. Silakan Bapak Ibu ketikkan di sini nama kegiatan Bapak Ibu, misalnya apa ya? Oh, rapat sekolah. Ya, misalnya Bapak Ibu ingin membuat rapat sekolah, kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan email rekan Bapak Ibu ya, silakan di sini. Saya coba ketikkan emailnya Pak Risman nih. Nah, ini ada Risman Hasli. Misalnya Bapak Ibu juga ingin melaksanakan rapat ini secara virtual, ini langsung terintegrasi langsung dengan Google Meet ya. Ini sudah ada linknya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silakan mengadakan rapat virtual dengan menggunakan link ini. Misalnya Bapak Ibu ingin mengatur lagi yang lainnya, silakan Bapak Ibu klik more option. Kita kembali dulu ke panduan yang diminta menjadwalkan sebuah pelatihan dan mengatur waktunya. Silakan saya kembali dulu. Nah, ini ada waktunya ya. Silakan Bapak Ibu pilih dari jam berapa sampai jam berapa ya. Hanya dari jam 10 sampai jam 11 nih, Ibu bisa ya. Kemudian di petunjuknya lagi, sudah ya, itu untuk mengatur waktunya. Kemudian setelah selesai, Bapak Ibu silakan klik save. Kemudian send, karena nanti akan dikirimkan ke email yang Bapak Ibu ketikkan tadi ya. Oke, nanti akan muncul notifikasi di email yang Bapak Ibu ketikkan tadi ya. Itu untuk mengundang email Bapak Ibu di kalender. Misalnya nih, Bapak Ibu ingin mengedit notifikasi untuk acara yang sudah Bapak Ibu buat tadi ya. Misalnya nih Bapak Ibu ingin diingatkan sebelum kegiatan ini. Jadi kalender ini bisa mengingatkan Bapak Ibu bahwa misalnya besok ada kegiatan rapat sekolah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menyuruh orang lain untuk mengingatkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa gunakan Google Calendar ini. Nah, gimana sih caranya? Kita buat dulu. Kemudian kita edit. Di sini ada add notification. Silakan Bapak Ibu tambahkan. Apakah misalnya Bapak Ibu ingin diingatkan 10 menit sebelum kegiatan ini, atau misalnya 1 jam atau 1 hari, bisa ya diatur berapa jam. Nah, di sini bisa Bapak Ibu atur. Ya, apakah 1 jam sebelum kegiatan ini Bapak Ibu ingin diingatkan, ataukah 1 hari sebelumnya, bisa juga minggu ya, 1 minggu sebelumnya. Silakan ya Bapak Ibu kondisikan saja.
Misalnya saya pilih 1 jam sebelum kegiatan ini saya ingin diingatkan nih. Oke. Setelah itu silakan Bapak Ibu klik save. Nah, nanti Google Calendar Bapak Ibu akan mengingatkan Bapak Ibu bahwa nanti 1 jam berikutnya Bapak Ibu ada kegiatan rapat nih, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan untuk mengikuti rapat. Itu ya untuk notifikasi. Oke, itu untuk pengenalan tentang Google Calendar ya. Tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu, karena tampilannya hanya seperti ini. Tidak terlalu banyak fitur-fitur yang dimiliki di Google Calendar ini. Oke, sekarang kita akan berpindah di Google Meet. Nah, seperti ini nih yang kita pakai sekarang, pelatihan virtual kita menggunakan Google Meet. Oke, misalnya Bapak Ibu ingin membuat sebuah rapat di Google Meet. Bagaimana sih cara membuat rapat di Google Meet? Saya close dulu yang Google Calendar ini. Silakan Bapak Ibu buka tab baru. Kemudian Bapak Ibu klik 9 titik. 9 titik ini. Kemudian di sini ada Meet. Silakan Bapak Ibu klik. Nah, ini tampilan awal sebelum Bapak Ibu membuat room. Nah, silakan misalnya Bapak Ibu ingin bergabung dengan meeting orang lain, silakan Bapak Ibu masukkan di sini kode meetingnya ya. Tapi ketika Bapak Ibu ingin membuat yang baru, Bapak Ibu silakan klik rapat baru. Nah, di sini ada 3 pilihan. Apakah Bapak Ibu ingin membuat rapat untuk nanti? Kemudian ini Bapak Ibu ingin membuat rapat sekarang atau ini menjadwalkan di Google Calendar. Kita coba saja ini ya, mulai rapat instan. Kita kembali dulu ke panduan yang diminta tadi seperti apa. Mematikan kamera, mematikan mikrofon, oke. Nah, ini Bapak Ibu sudah membuat meeting ya. Jadi Bapak Ibu ingin misalnya ini adalah mikrofonnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa aktifkan. Apakah Bapak Ibu ingin nonaktifkan, silakan. Jadi tandanya ketika aktif itu berwarna hijau ya Bapak Ibu. Kemudian kameranya Bapak Ibu ingin aktifkan, silakan diklik kembali. Seperti ini ya, sudah aktif kameranya. Tapi ketika Bapak Ibu ingin menonaktifkan, silakan diklik kembali. Ini ada fitur raise hand. Nah, ini adalah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh akun pembelajaran kita karena ada fitur raise hand. Ketika Bapak Ibu membuat meeting di Google Meet dengan menggunakan akun Gmail-nya, ini tidak muncul ya Bapak Ibu. Ini hanya dimiliki oleh akun pembelajaran. Kemudian di samping fitur raise hand ini ada untuk berbagi layar. Misalnya Bapak Ibu ingin membagikan presentasi ketika mengajar atau mengadakan sebuah pelatihan, Bapak Ibu bisa bagikan di sini. Kemudian ini untuk opsi lainnya ada beberapa ya di sini. Kita lihat dulu panduannya. Nah, di sini mematikan kamera sudah, mematikan mikrofon juga sudah tadi. Ini mematikan akses berbagi layar dan pesan chat. Misalnya, ketika Bapak Ibu membuat sebuah room, tapi Bapak Ibu tidak ingin mengizinkan orang lain untuk berbagi layar ataupun mengirim chat di room kita, Bapak Ibu bisa atur ya. Nah, di sini ada di sebelah kanan, ini ada kontrol penyelenggara. Nah, silakan Bapak Ibu pilih di sini izinkan siapa saja. Ketika Bapak Ibu mengaktifkan bagikan layar, maka semua peserta yang ada di room kita itu bisa membagikan layarnya ya. Tapi ketika Bapak Ibu menonaktifkan ini, maka para peserta tidak bisa berbagi layar. Hanya Bapak Ibu saya yang membuat room ini yang bisa berbagi layar. Kemudian ini ada kirim pesan chat. Misalnya Bapak Ibu tidak ingin membolehkan peserta untuk mengetikkan chat di sini ya. Misalnya Bapak Ibu sementara mengajar nih di kelasnya, Bapak Ibu tidak ingin siswanya melakukan chatting di sini sementara Bapak Ibu sementara menjelaskan ya, Bapak Ibu bisa nonaktifkan ini. Nah, itu untuk menonaktifkan fitur chat. Ini sudah tadi. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu ingin menunjukkan tombol semua dibisukan. Oke, kita close dulu. Nah, Bapak Ibu misalnya silakan klik yang icon seperti manusia ya. Silakan klik ini. Nah,
karena ini di room yang saya buat hanya ada saya saja, saya belum bagikan ke orang lain, makanya hanya muncul nama saya. Tapi ketika misalnya sudah ada beberapa yang bergabung, seperti di meeting kita ini, di meeting yang sekarang yang sementara berlangsung itu sudah ada beberapa orang, tapi di meeting yang baru saya buat ini belum ada yang bergabung. Misalnya Bapak Ibu ingin menonaktifkan semua mikrofonnya peserta, silakan klik saja ini, semua dibisukan. Atau Bapak Ibu ingin menambahkan orang lain juga bisa, silakan klik saja ini. Gitu ya, untuk membisukan peserta dan menambahkan orang lain untuk bergabung di kegiatan kita. Kemudian selanjutnya menunjukkan tombol papan tulis virtual, rekan rapat dan juga angkat tangan. Di tampilan ini, Bapak Ibu ingin menunjukkan fitur papan tulis virtual, silakan Bapak Ibu klik 3 titik ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, papan tulis virtual. Silakan Bapak Ibu klik ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Silakan mulai papan tulis baru. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin menjelaskan sesuatu kepada siswanya nih. Bapak Ibu butuh papan tulis. Nah, di Google Meet ini sudah disediakan papan tulis virtual. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan ini. Misalnya ini ada pena. Bapak Ibu bisa menulis sendiri di sini ya. Terserah Bapak Ibu ingin coret-coret seperti apa. Misalnya ingin menjelaskan. Ini ada penghapus nih. Misalnya Bapak Ibu ingin hapus yang tadi. Bapak Ibu bisa hapus ini. Kemudian ini ada pilih. Kemudian ini ada sticky note-nya. Misalnya Bapak Ibu ingin mengetikkan sesuatu nih. Misalnya materi tentang salat. Kemudian Bapak Ibu klik simpan. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Biasanya itu siswa SD itu lebih senang dengan yang warna-warni nih. Bapak Ibu bisa pilih lagi warna lain di sini. Warna hijau, biru. Seperti tadi ya, silakan Bapak Ibu ketikkan teksnya di sini, kemudian klik simpan. Itu untuk sticky note. Ini Bapak Ibu juga bisa menambahkan gambar di papan tulis ini. Silakan Bapak Ibu klik. Nah, apakah Bapak Ibu ingin mengupload dari laptopnya Bapak Ibu atau menurut URL nanti ada linknya di sini, Bapak Ibu silakan tempelkan, atau dari Google Drive-nya, misalnya ada gambar di Google Drive-nya Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu masukkan di sini. Ya, itu ya. Saya close saja. Nah, itu untuk menambahkan gambar. Misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan bentuk. Nah, ini ada beberapa bentuk ya, lingkaran, segi 4, segitiga, dan ada beberapa bentuk lain. Misalnya saya pilih lingkaran. Bapak Ibu misalnya mengajar matematika juga bisa pakai ini ya. Ini ada beberapa bentuk yang tersedia di sini. Silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan keinginannya. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin mengetikkan kotak teks. Bapak Ibu klik, kemudian Bapak Ibu silakan ketik di sini ya. Ini akan muncul seperti ini. Itu untuk menuliskan teks di papan tulis kita. Saya close dulu. Kemudian ada fitur rekam rapat dan juga angkat tangan. Misalnya, oke, saya coba dulu ya untuk yang tadi papan tulis virtual, itu kita bisa berkolaborasi juga dengan peserta kita ya Bapak Ibu. Saya coba masuk dulu di room kita, supaya nanti kita bisa berkolaborasi di Jamboard ini ya, di papan tulis virtual tadi. Karena tadi saya masuk di room yang saya buat, makanya tidak muncul di chatnya Bapak Ibu linknya ya. Saya coba masuk di sini. Saya coba masuk kembali di papan tulis virtual. Nah, coba Bapak Ibu buka di kolom chat. Apakah linknya sudah masuk di tampilan Bapak Ibu? Sudah ada linknya? Sudah masuk, sudah masuk.
Oke, silakan Bapak Ibu klik link itu ya. Nanti kita saling berkolaborasi di sini ya, di Jamboard ini. Ayo kita coba bagaimana sih tampilannya ketika kita ingin berkolaborasi dengan orang lain. Jadi linknya itu langsung otomatis ya terkirim di kolom chat tanpa kita copy paste linknya. Sudah Bu, sudah. Ini sudah ada nih 2 orang yang bergabung. Ayo Bapak Ibu yang lain silakan bergabung juga. Ya, ada. Oke, nah, sudah bisa ya. Misalnya saya ingin mengetikkan materi apa yang Bapak Ibu pahami hari ini. Ayo Bapak Ibu silakan mengetikkan di papan tulis virtual ini. Materi apa yang Bapak Ibu pahami hari ini. Silakan diklik di ini ya, Jamboard-nya. Nah, ini ada Ibu Ida Sahrir nih sudah bergabung. Ya, ini kita bisa lihat Ibu Masna juga sudah bergabung. Ayo Bapak Ibu silakan mengetik di sini. Bisa juga menggunakan sticky note-nya ya. Ini ada Google Meet. Ya, ini sudah ada yang mengetik ya Google Meet. Jadi bagus sekali ketika Bapak Ibu ingin berinteraksi dengan siswanya di Jamboard ini ya, di papan tulis virtual. Nah, ada yang menghapus nih ya. Boleh ya. Silakan Bapak Ibu mengetikkan apapun di Jamboard ini. Nah, ini ada Google Meet. Oke, seperti itu saja ya untuk pengenalan tentang Jamboard di Google Meet ini. Oke, saya close ya Bapak Ibu. Itu untuk papan tulis virtual. Nah, kemudian untuk fitur rekam rapat dan angkat tangan. Nah, misalnya di titik 3 ini ada rekam rapat dan juga fitur raise hand. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin merekam rapat kita, Bapak Ibu bisa klik rekam rapat. Kemudian mulai merekam. Bapak Ibu klik mulai. Ini untuk room yang saya buat tadi ya, bukan room yang kita pakai sekarang. Nah, ini ada keterangan di sudut kiri atas recording. Berarti ini sementara merekam rapat ini. Ketika Bapak Ibu ingin berhenti, silakan klik berhenti merekam. Ini berhenti merekam. Nah, nanti rekaman Bapak Ibu langsung tersave otomatis di drive-nya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi men-save secara manual karena Google sudah men-save secara otomatis di Google Drive-nya. Itu untuk itu rekam rapat dan juga ya angkat tangan tadi sudah saya perkenalkan ya fitur-fiturnya. Nah, ini misalnya Bapak Ibu ingin menunjukkan cara mengubah tata letak menjadi 49 agar yang tampil di layar Bapak Ibu misalnya 49 orang. Misalnya saya perkenalkan ini. Ini ada ubah tata letak. Misalnya peserta Bapak Ibu lebih dari 49, Bapak Ibu bisa atur di sini. Ya, untuk maksimumnya itu 49 ya, menyesuaikan dengan tampilan jendela yang ada di layar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa atur ini apakah tampilannya otomatis, bersusun, atau sorotan. Itu silakan atur sendiri sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Saya close dulu. Nah, itu untuk mengatur tampilan layar Google Meet kita. Bapak Ibu ingin mengganti latar belakang. Bapak Ibu ingin mengganti latar belakang, silakan klik di sini, ubah latar belakang. Ini ada beberapa ya latar belakang yang disediakan oleh Google Meet. Bapak Ibu bisa pilih yang Bapak Ibu inginkan. Saya pilih ini. Nah, ini sudah berubah ya background saya. Misalnya Bapak Ibu pilih ini, banyak sekali ya background yang disediakan oleh Google Meet. Namun kita tidak bisa membuat background sendiri ya, hanya yang diberikan saja di Google Meet ini. Kita tidak bisa menambahkan background yang kita buat sendiri. Saya close dulu, itu untuk latar belakang. Nah, Bapak Ibu ingin mengecek setelan video dan audionya. Misalnya Bapak Ibu klik setelan. Nah, ini ada setelan audio.
dan juga setelan video. Untuk audionya Bapak Ibu bisa pilih di sini. Nah, sekarang seperti apa? Biasanya saya gunakan ini saja ya yang default. Ini juga speakernya yang default. Untuk videonya, setelan videonya silakan Bapak Ibu klik. Ini ada otomatis. Ya, itu ya silakan ya Bapak Ibu sesuaikan sendiri. Kemudian saya close saja. Di panduan berikutnya, nah Bapak Ibu ingin berbagi layar pada saat meeting. Nah di sini saya perlihatkan dulu. Saya buka di room yang saya buat tadi. Nah ini ada presentasikan sekarang. Nah di sini ada 3 pilihan yang muncul ya. Bapak Ibu harus pahami perbedaan dari ketiga ini. Misalnya Bapak Ibu mengklik seluruh layar, berarti semua yang tampil di layar Bapak Ibu itu juga akan dilihat oleh orang lain. Ya. Kemudian untuk jendela, berarti hanya jendela tertentu yang Ibu bagikan ke orang lain yang bisa tampil di layar orang lainnya. Berarti jendela yang tidak Ibu bagikan itu tidak akan muncul di layar orang lain meskipun Bapak Ibu buka di tampilannya, tapi di tampilan orang lain itu tidak bisa muncul. Kemudian ini ada tab. Nah, untuk tab ini seperti ini ya, ini ada tab untuk Drive, ini ada Google Meet. Nah, Bapak Ibu hanya bisa membagikan satu tab saja. Misalnya Bapak Ibu hanya ingin membagikan tab ini saja. Misalnya yang saya buka yang panduan. Berarti ketika Bapak Ibu bagikan ini panduan, pada saat Bapak Ibu membuka tab yang lain itu tidak muncul di layar peserta, hanya tab panduan saja yang muncul. Nah, itu perbedaan dari ketiga opsi ini ya. Tapi biasanya kita pakai saja yang seluruh layar. Jadi semua yang tampil di layar kita juga dilihat oleh orang lain. Itu untuk pengenalan tentang berbagi layar di Google Meet. Nah, sekarang kita akan pindah di Google Site. Google Site itu seperti apa sih? Saya close dulu rapat yang tadi yang saya buat. Nah, ini untuk mengakhiri ya. Oke. Saya close dulu. Kita kembali ke panduan. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin membuat website sekolah. Silakan Bapak Ibu buka tab baru. Kita kembali lagi ke titik 9 ini. Bapak Ibu silakan cari site. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu ingin buat baru yang kosong, silakan. Nah, ini tampilan awal ya dari Google Site. Kita kembali lagi ke panduan. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat Google Site dengan judul nama sekolah Bapak Ibu yang berisi gambar ataupun presentasi sekolah. Misalnya di sini silakan Bapak Ibu ketikkan di sini apapun ya. Saya ketikkan saja nama sekolah saya. Bapak Ibu juga bisa mengatur fontnya. Ini ada font. Ya, silakan Bapak Ibu pilih saja salah satunya ya. Ini juga ada font size-nya nih. Misalnya Bapak Ibu ingin mengecilkan, boleh. Atau Bapak Ibu ingin membuat teks miring, ya ini ada ya beberapa. Nih. Jadi itu ya untuk memberikan nama pada Google Site kita. Kemudian di dalam Google Site ini, Bapak Ibu ingin menambahkan gambar ataupun presentasi sekolah. Misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan gambar, silakan Bapak Ibu klik sisipkan yang ada di sebelah kanan. Ini ada beberapa ya pilihan. Bapak Ibu ingin menambahkan gambar, silakan klik gambar. Ini upload salah satu gambar yang ingin Bapak Ibu tambahkan. Misalnya saya ingin menambahkan sekolah saya. Ini ya. Nah, untuk mengatur background yang di belakang teks ini juga bisa Bapak Ibu klik di sini ubah gambar, kemudian upload atau pilih gambar. Silakan misalnya Bapak Ibu upload. Jika Bapak Ibu memiliki gambar di laptopnya, saya pakai ini lagi ya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Bapak Ibu bisa atur juga ini. Dan ternyata Bapak Ibu sesuaikan saja. Itu aja ya. Kemudian
Di panduannya tadi, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan satu slide. Untuk menambahkan slide di tampilan ini, Bapak Ibu silakan klik drive. Misalnya slide Bapak Ibu tersimpan di drive-nya. Nah, ini ada ya, silakan pilih. Nah, ini saja ya yang kemarin kita buat, yang slide. Kemudian Bapak Ibu klik, kemudian klik sisipkan. Ini akan muncul di websitenya Bapak Ibu ya. Itu untuk menambahkan satu slide. Bapak Ibu ingin memberi nama situs yang di paling kiri atas. Kemudian ingin ganti background tadi ya. Oh, ganti background tadi sudah. Kemudian Bapak Ibu ingin memberikan nama situs ini. Situs tanpa judul. Silakan Bapak Ibu ubah. Saya ketikkan saja nama situs saya. Ini ya. Nah, untuk ganti backgroundnya tadi saya sudah perkenalkan. Silakan klik di sini baru upload gambar atau pilih gambar. Nah, itu untuk memberikan background pada situs kita. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin mempublikasikan Google Sheet ini dengan nama sekolah Bapak Ibu dan hanya ingin membagikan akses siapapun bisa melihat situs Bapak Ibu. Ya. Misalnya Bapak Ibu ingin mempublikasikan, silakan Bapak Ibu klik saja ini, publikasikan. Nah, ini ada websitenya ya. Misalnya Bapak Ibu ingin siapa yang dapat melihat situs saya, silakan Bapak Ibu klik kelola. Ini ada. Nah, ini misalnya Bapak Ibu ingin batasi, hanya yang memiliki akun pembelajaran saja yang bisa membuka ini atau siapapun yang memiliki link ini bisa membuka set ini. Ini ada publik. Kemudian Bapak Ibu silakan klik selesai. Ini ada publikasikan ya. Siapa yang dapat melihat? Ini ada, sudah ada keterangannya siapa saja yang memiliki link itu bisa mengakses website ini. Silakan Bapak Ibu klik publikasikan. Nah, itu untuk mempublikasikan situs kita ini. Nah, di sini ada beberapa ya Bapak Ibu, tidak hanya slide yang bisa Bapak Ibu tambahkan ataupun gambar. Saya coba scroll ke bawah. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan video dari YouTube ataupun kalender. Ini ada beberapa ya, ada peta, ada dokumen, slide, spreadsheet, formulir ataupun diagram. Silakan Bapak Ibu pilih saja. Kemudian ini untuk menu halaman, misalnya Bapak Ibu ingin memberikan beberapa halaman di tampilan situs Bapak Ibu ini, silakan misalnya ini halaman beranda atau home, halaman utamanya ya. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan lagi, misalnya apa ya, profilnya untuk profil sekolah. Nah, ini sudah ada di sudut kanan ini. Sudut kanan atas ya, ada home, ada halaman untuk home, untuk profil. Nah, silakan nanti Bapak Ibu tambahkan profil sekolahnya di sini. Misalnya saya ingin menambahkan apa ya, peta saja deh. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan lokasi sekolah Bapak Ibu di sini. Saya ketikkan apa ya, Manikang. Nah, ini sudah ada ya, SD Negeri 219 Manikang. Silakan Bapak Ibu pilih. Nah, di sini sudah ada peta lokasi dari sekolah saya. Atau Bapak Ibu ingin menambahkan yang lain juga bisa. Ya, itu untuk menambahkan halaman di website kita ya. Oh, ini tadi terubah ya. Saya coba kembali. Yaitu menambahkan halaman. Silakan ya, nanti Bapak Ibu eksplor sendiri yang ada di sini. Kemudian kita pindah ke Classroom nih. Nah, banyak sekali ya kemarin chat yang masuk di WA saya. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat kelas ataupun join kelas di Google Classroom. Silakan Bapak Ibu buka tab baru lagi. Di sini
9 titik, Bapak Ibu pilih Classroom. Oke, ini tampilan dari Google Classroom saya. Jadi di sini sudah ada beberapa kelas. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat kelas baru, Bapak Ibu silakan klik tanda plus di sini. Di sini ada gabung ke kelas ataupun buat kelas. Kalau untuk bergabung ke kelas, silakan Bapak Ibu masukkan kode kelas yang sudah diberikan oleh pengajarnya atau trainernya. Kemarin kan saya sudah berikan kode kelas di deskripsi grup WA. Silakan Bapak Ibu masukkan saja di sini. Kemudian setelah memasukkan kode kelasnya, Bapak Ibu silakan nanti muncul gabung. Ini tidak bisa saya klik karena saya belum masukkan kode. Seperti itu ya untuk bergabung ke kelas. Untuk membuat kelas, Bapak Ibu silakan pilih buat kelas. Di sini ada muncul nama kelas. Silakan Bapak Ibu ketikkan namanya, nama kelasnya. Saya coba punya kelas 6. Kemudian bagiannya Bapak Ibu bisa isi ataupun tidak. Kemudian mata pelajarannya nih, saya ingin ketikkan pendidikan agama Islam. Oke, saya pendidikan agama Islam. Uangnya juga bisa Bapak Ibu ketikkan, bisa juga tidak. Kemudian setelah itu Bapak Ibu klik buat. Ini masih loading, masih berproses. Nah, ini sudah muncul kelasnya ya. Ini tampilan kelas yang sudah kita buat. Oke, itu untuk membuat kelas di Google Classroom. Misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan satu tugas atau ditugaskan ke satu siswa. Karena ini classroom yang saya buat ini belum ada siswa, jadi saya pakai classroom kita ya. Bapak Ibu silakan kembali. Saya coba pakai classroom kita. Karena sudah ada beberapa siswa yang bergabung. Untuk melihat anggotanya, Bapak Ibu bisa klik anggota. Ini Bapak Ibu bisa menambahkan guru ataupun menambahkan siswa. Ya, jadi siswa itu bisa bergabung menggunakan kode kelas ataupun link kelas yang sudah kita berikan, atau Bapak Ibu bisa menambahkan secara manual ya. Misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan guru, bisa masukkan emailnya di sini. Kemudian nanti setelah masukkan emailnya, maka Bapak Ibu pilih undang. Nanti akan muncul notifikasi di orang yang kita undang itu untuk bergabung menjadi guru. Untuk bergabung mengundang siswa juga kita gunakan yang ini ya, tombol plus yang ada gambar seperti manusia. Bapak Ibu silakan ketikkan emailnya siswa kita nih yang ingin ditambahkan di classroom ini. Atau Bapak Ibu ingin memberikan link undangan ini, Bapak Ibu silakan salin saja kemudian bagikan di grup WA. Seperti itu ya cara untuk menambahkan siswa maupun guru. Nah, setelah misalnya sudah ada beberapa siswa, Bapak Ibu ingin menambahkan satu tugas yang ditugaskan kepada satu siswa dengan Google Docs. Saya buka. Nah, silakan Bapak Ibu klik tugas kelas. Jika tampilan Bapak Ibu berbahasa Inggris, maka di sini akan muncul classwork. Ini Bapak Ibu misalnya ingin membuat penugasan kepada siswa, silakan Bapak Ibu klik tanda plus ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Bapak Ibu ingin membuat tugas atau tugas kuis atau pertanyaan, atau Bapak Ibu hanya ingin memberikan materi saja, bukan penugasan ya. Bapak Ibu selesaikan saja. Misalnya saya mau memberikan tugas. Nah, judul tugasnya apa? Misalnya saya kasih saja tugas tambahan. Nah, di petunjuknya tadi kita ingin memberikan tugas ke satu siswa saja dengan satu Google Docs. Untuk menambahkan filenya, Bapak Ibu bisa klik ini. Bapak Ibu bisa pilih dari Google Drive, atau Bapak Ibu ingin menambahkan link atau file dari perangkat Bapak Ibu, ataupun video dari YouTube. Misalnya tadi untuk menambahkan Google Docs, saya pilih saja dari drive saya. Saya pilih yang Google Docs.
Silakan cari, kemarin kita sudah buat ya. Nah, misalnya ini ya, saya pilih saja ini, kemudian sisipkan. Di sini ada pilihan ya, opsi. Apakah siswa ini hanya bisa melihat file ini, ataukah siswa kita bisa mengedit file yang kita berikan, atau Bapak Ibu ingin memberikan buat salinan untuk setiap siswa. Jadi ketika Bapak Ibu pilih buat salinan untuk setiap siswa, maka setiap siswa akan menerima lembar kerja masing-masing ya. Jadi mereka tidak bekerja di satu file, tapi mereka menerima file masing-masing dengan namanya ya. Misalnya buat salinan. Tapi tadi di petunjuknya kita hanya ingin memberikan untuk satu siswa. Ibu bisa pilih di sini. Misalnya Bapak Ibu hanya ingin memilih satu saja. Bapak Ibu bisa misalnya, saya ingin memberikan ke Rika Widya Syarif nih. Bapak Ibu klik saja nama yang enggak. Di sini akan muncul satu siswa. Gunanya apa? Misalnya kita pilih satu siswa, misalnya ada siswa Bapak Ibu yang tidak mencapai nilai KKM. Nah, Bapak Ibu ingin memberikan tugas tambahan supaya siswa kita bisa mencapai nilai KKM. Bapak Ibu tugaskan saja ke satu siswa atau boleh kedua siswa, terserah ya Bapak Ibu. Ini bisa ketiga siswa saja. Atau untuk kesemuanya silakan checklist saja ini. Nah, itu untuk membuat penugasan ke siswa. Ini ada deadline lengkap. Ibu ingin memberikan tenggat waktu nih. Ini ada poinnya juga ya. Misalnya Bapak Ibu ingin nilai, misalnya berapa poin? 100 poin. Atau Bapak Ibu tidak ingin nilai, bisa juga. Tapi kita nilai saja. Klik ya, saya fokus dulu. Misalnya 100 poin. Kemudian ini ada tenggat waktu. Misalnya Bapak Ibu ingin batasi sampai tanggal berapa deadline dari penugasan ini. Ini saya ingin batasi sampai tanggal 19 nih. Waktunya juga bisa dibatasi. Bapak Ibu silakan klik saja di sini sesuai dengan jam deadline yang ingin Bapak Ibu berikan di tugas ini. Bapak Ibu ingin menambahkan topik juga bisa. Silakan ketik buat topik. Ya, misalnya tugas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ingin menugaskan, silakan klik tugaskan. Ya, nanti akan ditugaskan ke orang yang kita berikan tadi penugasan ya, untuk menugaskan kepada siswa. Nah, untuk mengundang guru dan siswa saya sudah jelaskan tadi ya. Saya pindah saja ke berikutnya. Nah, ini untuk menambahkan 4 jenis materi. Saya hapus saja tadi yang penugasannya ya, supaya Bapak Ibu tidak bingung di grup. Ini tadi ya, cara menghapus tugas. Misalnya Bapak Ibu ingin hapus saja yang tadi tugas yang Bapak Ibu berikan, silakan klik tanda titik 3 ini, kemudian hapus. Saya hapus ya, supaya Bapak Ibu tidak bingung di grup kenapa ada lagi tugas yang diposting. Ya, itu. Misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan 4 jenis materi, ada slide, PDF, link, dan YouTube. Bapak Ibu silakan klik ini, kemudian materi. Kalau yang tadi kan kita memberikan tugas, sekarang materi. Silakan ketikkan judulnya di sini, misalnya materi kelas 6 nih. Terserah ya Bapak Ibu, silakan kondisikan saja. Nah, di sini ada tambahkan. Nah, untuk Google Drive tadi sudah saya jelaskan ya, saya pilih saja satu. Saya pilih ini. Nah, untuk link, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan link, silakan Bapak Ibu cari dulu link yang ingin Bapak Ibu tambahkan di sini. Saya cari misalnya materi tentang aku terpuji. Jadi saya sesuaikan dengan mata pelajaran yang saya ampu ya Bapak Ibu. Misalnya saya mengambil dari ini.
Ini hanya sebagai contoh saja ya. Saya copy paste, saya copy dulu linknya ini. Masih loading ya. Saya copy linknya ini, kemudian saya pastekan di sini. Kemudian tambahkan link. Nah, ini sudah masuk linknya. Itu untuk menambahkan link. Nah, untuk menambahkan file, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan dari laptopnya, silakan pilih upload, kemudian browse. Silakan pilih ya Bapak Ibu. Misalnya saya pilih saja salah satu ya. Ini saja deh. Ya. Oke, ini sudah tertambahkan ya di sini. Kemudian yang terakhir untuk menambahkan video dari YouTube. Bapak Ibu silakan klik saya di sini. Nanti misalnya perilaku terpuji. Nah, akan muncul beberapa video terkait dengan materi perilaku terpuji. Bapak Ibu pilih satu, kemudian tambahkan. Nah, ini sudah ada 4 jenis materi yang kita buat. Nah, silakan pilih. Bapak Ibu ingin berikan materi ini ke kelas yang mana? Bapak Ibu bisa pilih ya, lebih dari satu kelas. Misalnya saya ingin menugaskan di kelas pelatihan. Saya juga ingin menugaskan di kelas 6 atau di pelatihan mengajar. Jadi cocok sekali untuk Bapak Ibu yang menerapkan sekolah yang kelas paralel ya, misalnya kelas 6A, 6B, kan materinya sama. Jadi Bapak Ibu checklist saja kelas yang ingin Bapak Ibu berikan materi ini. Kemudian Bapak Ibu posting ya. Tapi untuk ini saya tidak klik posting karena nanti akan muncul di classroom Bapak Ibu. Saya close saja. Ini tersimpan sebagai draft ya, karena tugas materi yang kita buat tadi itu tidak kita posting di classroom, makanya tersimpan sebagai draft. Jadi hanya Bapak Ibu saja yang bisa melihat ini, tidak muncul di tampilan siswa kita. Hapus saja. Saya pakai tadi. Sini. Oke, itu sudah terhapus ya. Saja ini. Itu untuk menambahkan materi. Kemudian menampilkan Google Classroom yang berisi siswa dan nilai di Google Classroom. Saya coba buka Classroom kita. Untuk melihat tugas dari siswa. Misalnya kemarin kan saya sudah berikan soal latihan ya. Latihan soal unit 1. Saya coba buka ini. Kemudian ya, tugas. Nah, di sini sudah ada keterangan bahwa 10 orang sudah menyerahkan tugasnya. Kemudian 111 masih belum mengumpulkan tugas, dan 24 orang itu sudah saya nilai ya. Jadi sudah ada 24 orang yang saya berikan skor. Nah, ini mereka sudah menyerahkan tapi belum saya nilai. Sini muncul ya Bapak Ibu nama-namanya. Ini yang menyerahkan, ini ada nama-namanya yang menyerahkan. Misalnya Bapak Ibu hanya ingin menampilkan siapa saja sih yang sudah menyerahkan tugasnya, diserahkan. Nah, ini yang nama-nama yang sudah menyerahkan tugasnya namun belum saya nilai. Kemudian untuk yang ditugaskan, yang belum mengumpulkan tugas nih, masih banyak ya, 111 orang. Nah, ini ada nama-namanya yang belum mengumpulkan tugas. Kemudian Bapak Ibu hanya ingin menampilkan yang sudah dinilai, bisa ya. Nah, ini nama-nama siswa yang sudah saya nilai, siswa di classroom kita yang sudah saya nilai. Itu ya Bapak Ibu untuk menampilkan nama siswa dan juga skornya. Skornya bisa kita lihat di bawah ya. Misalnya saya scroll, saya ingin menampilkan yang sudah dinilai. Nah, ini ada yang sudah dinilai ya. Nah, ini Ibu Majida dapat 82, Ibu Nursakia 100, ya ini ya, dan nilainya ini yang sudah saya kembalikan ke yang sudah menyerahkan tugas. Seperti itu ya untuk menampilkan siswa dan nilai. Kemudian menyalin semua nilai atau mendownload nilai ke Google Spreadsheet.
Misalnya Bapak Ibu ingin mendownload nilai-nilai dari peserta kita, dari siswa kita. Bapak Ibu klik setelan ya. Kemudian salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Ini masih loading. Nah, ini akan muncul nanti seperti ini ya. Tapi di sini belum muncul karena yang ini belum ada nilainya. Nanti seperti itu ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mengumpulkan semua tugasnya, maka nanti akan muncul nilai-nilainya di sini. Seperti itu ya. Saya close saja. Kemudian berikutnya itu saja ya untuk Classroom. Oh ya, saya lupa perkenalkan juga. Nah, di Google Classroom ini, ketika Bapak Ibu menggunakan akun pembelajaran, maka Google Classroom kita ini langsung terintegrasi dengan Google Meet. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di sini ya, di tampilan awalnya, di tampilan awal dari kelas Bapak Ibu, ini ada muncul link Google Meet. Ini hanya muncul di tampilan guru ya, di tampilan Bapak Ibu sebagai siswa itu tidak muncul ini. Jadi yang membuat kelas ini yang muncul tampilan di Google Meet. Tapi ketika Bapak Ibu menggunakan akun Gmail biasa, ini tidak muncul ya, ini tidak terintegrasi dengan Google Meet. Seperti itu ya. Ini ada kode kelasnya. Ini bisa Bapak Ibu bagikan ke siswanya. Bapak Ibu ingin perbesar, bisa klik ini. Ini kode kelas dari kelas yang Bapak Ibu buat. Bapak Ibu ingin salin undangan juga bisa. Ini kemudian dibagikan kepada siswa. Itu ya. Kemudian apalagi ya belum saya jelaskan di Google Classroom. Untuk mengubah temanya ya, seperti ini, memberikan warna di tampilannya, memberikan gambar. Bapak Ibu bisa pilih di sini, pilih tema. Nah, ini ada beberapa tema ya yang disediakan. Bapak Ibu pilih salah satunya. Silakan Bapak Ibu pilih. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian upload foto, misalnya Bapak Ibu punya foto di laptopnya, ingin Bapak Ibu upload, silakan pilih dari komputer Anda. Bapak Ibu pilih gambar yang ingin Bapak Ibu masukkan. Kemudian klik open. Saya cancel saja ya, karena saya tidak ingin mengubah gambar dari tampilan Classroom kita. Nah, seperti itu ya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin hanya itu saja materi untuk hari ini ya, tidak sepadat yang kemarin ya. Memang kemarin banyak sekali materinya. Untuk hari ini hanya itu saja. Saya kembalikan ke moderator.